Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Kali ini saya Abdul Rahman dan ini teman saya Fatul Arifin. Kali ini kita akan mengeksplor hutan Bobojong, sebuah hutan yang dikelilingi oleh air. Hutan Bobojong ini adalah hutan yang dikelilingi air dan luas hutannya sekitar 10 hektar dan ini berseberangan dengan SDN Ranca Kamurang. Konon katanya hutan ini bisa mendadak tinggi sendiri ketika air naik atau ketika banjir. Padahal hutan ini dengan dataran yang ini, tinggi dataran ini, tapi ketika ada banjir, dataran ini terendam oleh banjir, tapi hutan ini tidak. Mengapa? Karena ada sejarah. Karena saya asli orang sini dan dulunya di sini adalah kampung. Kakek saya dulu di sini. Pertama ini perkampungan, namun sekitar tahun 1985 karena selalu dikelilingi banjir. Ininya kan ini posisinya hutan ini. Posisinya dikelilingi air sampai sana. Jadi susah untuk orang bersosialisasi dengan orang lain. Dan di sini ada sedikit misteri. Di hutan Bobojong ini misterinya ada ular sancaweling, yaitu ular yang bisa mengecil dan bisa membesar. Kalau dia berwujud kecil, dia kemungkinan hanya sebesar kelingking. Tapi kalau dia besar bisa lebih dari sebesar yang pohon kayu di sini. Nah, dulu ada kejadian paman saya yang berinisial B, dia kesini mencari pakan ternak. Sekitar habis lohor, habis duhur, sekitar jam 12:30, dia melihat ular sedang tidur, sedang posisi mengelilingi pohon dengan ukuran kira-kira sebesar drum. Lalu dia lari karena dia takut itu ular siluman. Di belakang pohon ini ada dua makam, yaitu makam Aki Basuki sama makam Aki Kamid. Aki Basuki itu yaitu dia adalah kakek buyut saya. Dan Aki Kamid itu adalah kakak dari kakek saya. Aki Basuki itu adalah orang, kalau dalam bahasa Sunda itulah kuncen. Dia sekaligus dia itu tokoh agama, dia kiai. Karena dia aslinya bukan orang sini, tapi dia aslinya orang Kadupanda. Dari Kadupanda, kalau istilahnya kalau orang kita itu nyebutnya orang Lebak. Nah, dulu kakek saya itu ngumara, kalau dalam bahasa Sunda migrasi ya, dari Kadupanda ke sini menikah dengan nenek buyut saya, yaitu Uyut Fatimah. Nah, asal usul kakek saya itu dia adalah adik ipar dari Raden Oco Agaprana, yaitu Raden Oco Agaprana itu yaitu adalah guru Presiden Soekarno, yaitu Presiden Republik pertama Indonesia. Nah, lalu dia bermigrasi ke sini, ke tepatnya ke kampung Ranca Goong dulu. Menikah dengan nenek buyut saya, dengan nenek Fatimah. Lalu mereka mukim di sini, membuat kampung, yaitu kampung Bobojong. Nah, dan dia itu menjadi kiai pertama, yaitu yang mendirikan masjid Cilimus kalau sekarang. Dan kenang-kenangannya masih ada. Kalau ini Ohkol, kentungan sampai sekarang itu dari zaman kakek saya. Sekitar Ohkol itu sekitar umurnya 100 tahunan. Nah, hutan ini kata para leluhur dulu, hutan ini penunggunya bernama Eyang Permana Alam. Ketika Eyang Permana Alam ini dihadirkan ketika banjir, maka otomatis tanah yang di hutan Bobojong ini akan naik, sehingga sekitar, nah dulu pas sekitar tahun 4 tahun ke belakang ada banjir yang sampai menggemparkan Cianjur Selatan. Saat itu banyak rumah yang
terendam banjir. Namun hutan ini sama sekali tidak terendam banjir meskipun sekarang tidak ada penghuninya, tidak ada penduduknya. Nah, ini menjadi misteri. Asalnya kita mau ekspor ke hutan ini lebih dalam, tapi karena air sekarang lagi naik, banjir, dan kemungkinan perkiraan kedalaman air sekitar 3 meter, jadi terlalu dalam, dan aliran air mulai deras, dan ini lagi posisi hujan, jadi kita tidak bisa untuk ekspor lebih dalam. Mungkin kita lain waktu akan ekspor. Asalnya kita mau mengambil jalan yang lain untuk menuju hutan ini, namun jaraknya terlalu jauh. Nah, kita kali ini akan ekspor di sini saja. Jaraknya terlalu jauh. Nah, kita kali ini akan ekspor di sini saja. Dan ada lagi. Di sini terlalu banyak misteri. Nah, di sebelah sini, coba tolong lihatkan kameramen. Nah, di sini ini itu ada muara solokan, tepatnya di belakang pohon bambu ini ya, dapuran bambu ini kalau dalam bahasa Sunda. Nah, di sini muara solokan ini ada penghuninya, yaitu ada buta hejo atau kalau dalam bahasa Indonesia raksasa. Nah, genderuwo. Dan sekitar tahun 1980, ketika ini masih muara solokan ini masih besar dan dulu masih banyak buaya. Di sini ada korban yang dimakan buaya, dicari oleh banyak orang melalui perahu. Dan orang itu meminta orang tuanya, kalau seandainya anak saya tidak dipulangkan, tolong munculkan saja kepalanya. Otomatis pada saat itu kepalanya muncul ke permukaan air. Nah, di sini bertepatnya ini Bobojong ini penuh misteri. Ini muara solokan ini penuh misteri, dan ada misteri baru-baru 3 bulan ke belakang. Saya ketika malam mancing sama teman di tepatnya di sini ada pohon tuh, ada pohon bambu yang kuning. Nah, ketika saya duduk di situ, ada suara kuntilanak. Nah, asalnya kuntilanaknya itu dari situ, dari arah hilir kalau dalam bahasa Sunda, dari arah hilir. Lalu ketika dia bersuara, tiba-tiba suaranya hilang. Namun 5 menit kemudian suara itu menjadi suara tawa kunti yang sebenarnya tepat di sini. Sekarang kita akan beralih tempat ke tempat muara solokan yang ada di belakang dapuran awi ini.
Ada biawak, guys. Parah aja ya. Bikin ini nggak copok nggak cai. Kedengaran, Cok. Oke, terima kasih untuk Bang Rahman telah menceritakan sejarah dan mistis-mistis yang ada di tempat ini atau kampung ini. Kita akhiri saja ya. Kita akhiri saja karena cuaca mulai gelap dan hujan ini terus gerimis ya. Nah untuk itu kami mohon maaf bila kami ada kesalahan dan mohon maafkan kelebihan kami bila kata-kata ada yang berlebih karena kami di sini masih tahap belajar. Nah untuk itu sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, guys, mantap.